Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bimba dimanapun berada? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini saya Nurul Baidillah akan menjawab tugas di luar kelas pada hari ke-8. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sebutkan. Saya mulai dari bab A. Pertanyaan pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba IWO yang harus dicapai oleh motivator? Target suasananya itu suasana belajar yang menyenangkan, yang aman, dan yang nyaman. Itu dengan cara melakukan kegiatan belajar yang disukai oleh anak, yang menyenangkan. Apabila kondisi atau suasananya menyenangkan, maka anak akan mau untuk belajar. Setelah itu pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AUEO? Yaitu caranya dengan kami sebagai motivator mengajak anak untuk bermain terlebih dahulu agar suasana di dalam kelas merasa bahagia, agar anak merasa senang. Dan kita juga sebagai motivator, yaitu orang dewasa, lebih mengerti anak, lebih memahami apa yang diinginkan anak, sehingga anak akan merasa senang. Apabila anak merasa senang, maka proses belajar mengajar juga akan berjalan secara mulus, karena anak merasa senang, anak muncul atau tumbuh minat belajarnya, maka anak mau untuk belajar. Maka setelah anak mau belajar, tercapailah target yang diinginkan. Lalu pertanyaan ketiga, apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba AIWO? Yaitu kemampuan yang dimiliki oleh motivator yaitu variation skill, yang mana variation skill ini yaitu kemampuan yang dimiliki oleh motivator untuk memvariasikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas. Ada beberapa aspek belajar, itu ada 3 aspek belajar. Yang pertama ada aspek kognitif, aspek afektif, dan juga psikomotorik. Dan motivator harus bisa memvariasikan ketiga aspek tersebut. Maka itulah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator. Lalu bab B, ada satu pertanyaan, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawabnya yaitu membimbing anak, mengarahkan anak, membuat suatu proses belajar yang menyenangkan, mengajak anak bermain sambil belajar, membimbakan murid. Kita sebagai motivator mengarahkan anak untuk agar anak tumbuh minat belajarnya dengan cara membuat suasana kondisi belajar yang menyenangkan terlebih dahulu, sehingga proses belajarnya menjadi menyenangkan. Dengan cara tidak memaksa anak untuk belajar, dengan cara kami sebagai orang dewasa lebih mengerti anak. Lalu pada bab C, pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yang harus dilakukan motivator yaitu dengan cara tidak memaksa anak untuk belajar, tidak membuat anak trauma untuk belajar, membuat anak senang dengan belajar. Maka anak-anak pun akan merasa bahagia, akan merasa tidak tertekan, maka anak-anak pun akan merasa aman. Lalu pertanyaan kedua, apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba? Yaitu kekerasan fisiknya menarik anak, meminta anak untuk belajar. Misalkan anak tersebut tidak mau masuk ke dalam kelas, lalu sebagai motivator tidak boleh melakukan menarik anak, ayo kakak belajar, ditarik, atau melakukan kekerasan tubuh atau bahkan kepala atau kaki. Itu tidak boleh dilakukan di Bimba, karena di Bimba kita mengajak anak untuk bermain terlebih dahulu, lalu kita selipkan dengan belajar. Kekerasan fisiknya kita tidak boleh menyentuh anak, memaksa anak, seperti itu. Lalu kekerasan fisiknya juga kita tidak boleh karena tidak semua anak psikomotoriknya berjalan dengan lancar. Ada anak yang masih kesulitan dalam menulis, kesulitan untuk mewarnai, kesulitan dalam membaca. Kita sebagai motivator tidak boleh memaksa anak dengan kita memegang tangan anak, meminta anak untuk menulis apa yang diinginkan. Tapi kita sebagai motivator mengarahkan, ayo kakak coba lagi, ayo pasti kakak bisa.
bukan dengan cara menggenggam tangan anak, memaksa anak agar bisa. Tidak seperti itu. Itu itu kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbel? Kekerasan psikisnya yaitu tidak boleh memarahi anak. Kita juga tidak boleh membuat anak kehilangan percaya dirinya, yaitu dengan cara, misalkan di dalam kelas itu ada 2 anak, yang satu anak A, yang satu anak B. Anak A ini cerdas sekali, pintar sekali, anak B ini kurang. Kami sebagai motivator tidak boleh membeda-bedakan anak. Tidak boleh kita terlalu kelihatan kita membeda-bedakan anak. Contohnya, kakak A ini cerdas. Kakak B gimana sih? Kok kakak B nggak bisa? Itu kakak A bisa. Kakak B tuh harus seperti kakak A. Kakak A tuh rajin sekali. Dia tuh pintar, tidak seperti kakak B. Maka si anak B ini akan merasa dirinya tidak bisa. Bukannya motivator membimbing anak, mengarahkan anak agar anak bisa, malah membuat mental anak tersebut merasa down. Maka anak akan kehilangan percaya dirinya. Anak juga apabila sebagai motivator memarahi anak pun akan takut untuk belajar lagi. Akan ada trauma dalam dirinya karena aku gak mau masuk kelas, bu gurunya galak. Karena banyak kasus di luar sana yang mana gurunya itu keras atau mendidik anaknya dengan cara memarahi anak, dengan cara memaki-maki anak. Maka anak akan jadi trauma, anak akan tidak mau belajar. Bukannya tumbuh semangat belajar atau antusias dalam belajarnya, malah turun, malah malas untuk belajar karena mendapatkan kekerasan psikis dari gurunya yang membuat anak tersebut tidak percaya diri, tidak semangat, jadi malas untuk belajar seperti itu. Lalu pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yaitu dengan cara membuat proses belajar menyenangkan. Kita bisa mengajak anak untuk bermain baca-bacaan, untuk mengajak anak bernyanyi lagu Gula Bimba, bernyanyi lagu Cinta Ananda. Kita bisa mengajak anak untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan sehingga anak tersebut merasa nyaman di dalam kelas, tidak merasa dirinya tertekan karena ia sudah merasakan bahagia terlebih dahulu. Ia tidak merasa ia sedang belajar, tetapi ia merasa sedang bermain karena ia merasakan nyaman sekali di dalam kelas. Lalu pertanyaan yang kelima, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid? Yaitu dengan cara apabila ada anak yang mengalami kesulitan, kami sebagai motivator lebih memberikan bimbingan secara intensif. Kakak nggak bisanya yang mana? Coba kasih tahu bu guru. Wah, baca-bacaan. Yuk, kakak coba panggil huruf itu apa? Buku. Iya, kakak coba panggil. Nanti bu guru bareng-bareng sama bu guru ya. Nah, kita harus bisa memberikan suatu bimbingan yang mana anak tersebut merasa bahwa ia dipedulikan. Tetapi kita tidak boleh hanya tertuju dengan satu anak saja. Kita harus menetralkan semua, kita harus mengasihi semua murid. Kita tidak boleh hanya berpihak pada satu pihak saja. Kita harus secara adil mengasihi semua murid. Lalu pertanyaan keenam, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid? Itu dengan cara kita membuat kondisi yang menyenangkan, anak mau belajar. Lalu kita juga bagaimana caranya kita sebagai motivator harus membuat anak tidak merasa bosan dengan cara menyayangi mereka, mengajak anak untuk bermain dan memberikan rewards setelah mereka bisa. Contohnya kita ajak mereka main baca-bacaan. Ayo kakak coba baca yang itu yang kakak pegang tiketnya. Setelah anak tersebut bisa, kita bisa memberikan rasa kasih sayang kita dengan cara memberi reward atau berdialog dengan anak tersebut. Wah, kakak rajin sekali. Kakak, kita tos jempol dulu sama bu guru yuk. Itu cara kita menyayangi mereka. Bukan dengan cara, aduh ibu guru sayang banget deh sama kakak. Tapi kita harus bisa memberikan
reward atau motivasi kepada anak agar anak merasa dirinya disayangi. Lalu pertanyaan yang ketujuh, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Itu awalnya atau mulanya kita sebagai motivator harus membuat suasana belajar yang menyenangkan terlebih dahulu. Kita ajak anak untuk berdialog dulu. Halo kakak, selamat pagi kakak Queen. Kakak Queen sudah mandi belum? Kita ajak anak untuk berdialog terlebih dahulu. Apabila anak tersebut mau menjawab, terciptalah suatu dialog antara motivator dengan murid. Lalu kita bisa mengajak murid tersebut untuk bernyanyi. Kita lihat antusiasmenya murid tersebut. Kita lihat anak tersebut bersemangat atau tidak. Setelah kita bisa lihat dari ekspresi muka anak tersebut, atau dengan cara ia berdialog, apakah ia tertarik dengan kita atau tidak. Apabila kita lihat dari ekspresinya anak tersebut bahagia, maka kita bisa mengajak anak untuk belajar, tetapi kita tidak bilang kepada anak untuk belajar. Kita ajak, kakak, yuk kita main baca-bacaan yuk, sehingga anak tidak sadar bahwa kita mengajak anak untuk belajar, tapi anak tahunya kita sedang bermain dengan anak tersebut, padahal kita sebenarnya bermain diselipkan dengan belajar. Lalu pertanyaan ke-8, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yang harus dipastikan oleh motivator, anak tersebut ketika kita bermain baca-bacaan, kita lihat, atau bermain tulis-tulisan, bermain hitung-hitungan, kita lihat anak tersebut, wah, anak tersebut nih sangat antusias dalam bermain baca-bacaan, sangat semangat dalam menulis, dalam berhitung, maka bisa dipastikan anak tersebut mulai tumbuh minat belajarnya, mulai tumbuh jiwa-jiwa untuk terus belajar. Maka dari itu kita bisa lihat dari ketika anak tersebut mengerjakan apa yang kita pinta, kayak mengerjakan kegiatan baca-bacaan atau kegiatan tulis-tulisan atau kegiatan hitung-hitungan, kita bisa lihat dari ekspresinya, dari semangatnya, dari antusiasnya. Maka kita bisa memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu berhubungan dengan minat belajarnya. Kegiatan yang tadi kita harapkan anak akan tumbuh minat belajar dalam dirinya. Lalu pertanyaan ke-9, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Yaitu dengan cara kita sebagai motivator melakukan pendekatan individual system. Lalu kita juga bisa small step system, sehingga kita bisa tahu kemampuan anak A ini di mana, sampai mana, kesukaannya apa, karakternya seperti apa. Lalu kita bisa tahu juga anak B ini apa ya, kemampuannya sudah sampai mana, karena tidak semua anak itu sama kemampuannya, kesukaannya itu tidak semua anak sama, semua berbeda-beda. Maka kita bisa memantau anak, wah ini si kakak ini tuh baru bisa sampai yang 4 HVK, si kakak yang B bisa nyampe 5 HVK. Berarti kita bisa terus mengamati karena kita sudah melakukan individual system. Maka kita bisa mewujudkan small step system karena adanya pendekatan individual system tadi. Lalu pertanyaan terakhir yang ke-10, apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator? Yaitu kemampuan variation skill, yang mana di dalamnya ada 3 aspek belajar, aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Kemampuannya adalah memvariasikan kegiatan yang ada di dalam kelas menjadi satu. Contohnya di afektif ada kegiatan menulis, membaca, dan lain-lain. Sehingga kami sebagai motivator bisa menggabungkan ketiga aspek belajar tersebut di dalam satu waktu. Seperti itu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nimba. Tetap semangat dan terus belajar.